warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu tetap diberi kesehatan dan semangat ya, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit di tengah pandemi ini. Hari ini Ibu WFH ya, work from home. Jadi Ibu akan mengajar kalian dari rumah. Oke, kita ikuti kegiatan Ibu. Nah, Ibu memberi makan ikan ini 2 kali sehari. Kalian bisa bayangkan seandainya ikan ini tidak diberi makan 4 hari atau seminggu ya, mungkin ini akan menyebabkan tumbuh kembang ikan ini menjadi kurang maksimal. Nah, begitu pula dengan tanaman ini. Tanaman ini kelihatan subur ya, karena Ibu kasih nutrisi juga nih. Nutrisinya bisa kalian lihat. Ini ada NPK ya. Kemudian ini ada KCL. Nutrisi juga untuk tanaman ya. Kesimpulannya adalah semua makhluk hidup butuh makan. Nah, zat makanan dan fungsinya sudah kalian pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang subbab yang kedua, yaitu organ dan proses pencernaan makanan pada manusia. Kita ikuti yuk. Oke, kita akan belajar tentang organ dan proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan itu tujuannya adalah untuk memecah bahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga mudah diserap. Nah, proses pencernaan makanan ini melibatkan organ dan kelenjar. Organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organnya apa saja? Kita lihat organ pencernaan ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada rektum, dan ada anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu ada hati, ada lambung, ada pankreas, ini, dan ada usus halus. Kenapa kok disebut kelenjar? Organ berupa kelenjar adalah organ yang mengeluarkan getah atau sekret. Ya, dalam hal ini adalah getah yang berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Oke, kita akan lihat prosesnya mulai dari awal sampai akhir secara lengkap. Ya, kita lihat dulu dari mulut kita ya. Mulut. Pada dasarnya proses pencernaan makanan itu melibatkan 2 proses, yaitu bisa secara mekanis dan bisa secara kimiawi. Nah, pada masing-masing organ ini prosesnya hanya bisa yang mekanis saja, atau bisa yang kimiawi saja, atau bisa kedua-duanya. Nah, pada mulut proses pencernaan itu berlangsung secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis adalah proses penghalusan makanan yang tentunya itu dibantu oleh gigi, ludah, dan lidah. Ya. Nah, proses penghalusan ini ya, akan menyebabkan makanan itu juga akan mengalami kemudahan dalam proses pencernaan secara kimiawinya. Karena apa? Proses pencernaan secara kimiawi dilangsungkan oleh enzim yang terdapat pada ludah, yaitu enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah itu makanan yang sudah halus itu akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Di dalam faring itu ada epiglotis yang mengatur ya. Apabila kita sedang melakukan gerakan pernafasan, maka epiglotis akan menutup ke arah saluran kerongkongan. Nah, apabila kita mau melakukan gerakan menelan, epiglotis akan menutup ke arah saluran hidung ya, sehingga kita makan akan masuk ke kerongkongan bahan makanannya. Oke. Setelah itu makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan itu tidak terjadi proses pencernaan ya. Yang terjadi adalah gerakan peristaltik atau gerakan mendorong ya, mendorong makanan ini pelan-pelan dikit demi sedikit yang dilakukan oleh otot yang memanjang dan melingkar yang ada pada dinding kerongkongan. Di sini
pelan-pelan gerakan peristelik ini akan mendorong makanan menuju lambung melalui sphincter atau katup yang disebut dengan sphincter kardiak. Oke, makanan setelah masuk ke lambung ini akan mengalami proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya. Proses pencernaan mekanis itu adalah proses menekan dan meremas makanan yang ada pada lambung yang dilakukan oleh otot yang memanjang, kemudian otot yang melingkar dan otot yang serong. Ya. Nah, proses peremasan dan penghancuran makanan itu menjadi bubur atau kim. Kim itu sudah dalam bentuk bubur. Ya. Kemudian proses yang kedua adalah proses pencernaan secara kimiawi. Proses ini dilakukan oleh enzim dan getah lambung, ya, di mana getah lambung itu akan menghasilkan HCl, kemudian pepsin, kemudian renin, kemudian lipase. Kita lihat fungsi getah atau enzim ini masing-masing, ya. Yang pertama HCl. HCl itu akan membunuh kuman yang ada pada lambung, yang masuk ke dalam lambung, dan juga HCl mempunyai fungsi untuk mengubah pepsinogen, itu enzim yang belum aktif, menjadi pepsin. Nah, pepsin ini nanti berguna untuk proses pencernaan protein. Kemudian renin ini berguna untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Jadi renin sangat penting dalam proses pencernaan air susu. Kemudian terakhir ada lipase. Enzim ini akan mengubah asam lemak menjadi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, itu pencernaan secara kimiawi yang terjadi di dalam lambung. Ya. Setelah itu, kim yang sudah ada pada lambung ini akan sedikit demi sedikit keluar melalui sphincter pylorus, ya, menuju ke usus halus. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke usus halus. Makanan yang berasal dari lambung yang berupa kim itu akan masuk ke usus halus melalui sphincter yang disebut dengan sphincter pylorus. Nah, situasi asam yang dibawa oleh kim akan memicu dinding usus halus untuk mengeluarkan hormon sekretin dan kolesistokinin yang akan merangsang pengeluaran getah empedu dan pengeluaran getah pankreas. Nah, empedu akan mengeluarkan garam-garam empedu yang membantu untuk mengemulsikan lemak, jadi berfungsi untuk proses pencernaan lemak. Sedangkan pankreas akan mengeluarkan getah pankreas, itu ada 3. Yang pertama adalah amilase yang memecah amilum menjadi glukosa, kemudian tripsin yang akan mengubah protein menjadi asam amino, dan lipase yang akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Dan itu semua akan berlangsung di usus halus. Nah, usus halus itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua jejunum. Yang ketiga adalah ileum. Oke, kita ke duodenum dulu. Duodenum ini di sini disebut dengan usus 12 jari karena panjangnya sekitar 25 cm. Kemudian jejunum ini sekitar 7 meter, jadi lumayan panjang. Disebut juga dengan usus kosong karena bagi orang yang sudah meninggal bagian ini tuh tidak ada isinya atau kosong. Kemudian terakhir adalah usus halus yang disebut dengan ileum, yaitu usus penyerapan. Jadi usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Oke. Makanan yang masuk ke usus 12 jari tadi akan bercampur dengan getah dari pankreas, yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Kemudian bercampur dengan garam empedu. Untuk selanjutnya dengan gerakan peristaltik ini akan menuju ke usus halus yang bagian jejunum. Di jejunum ini semua proses pencernaan dituntaskan dibantu dengan enzim-enzim yang dikeluarkan dari dinding usus halus itu sendiri. Ada maltase, ada laktase, ada sukrase, ini yang berfungsi untuk memecah disakarida menjadi glukosa.
Kemudian di akhir jejunum seluruh proses pencernaan makanan dituntaskan. Semua molekul kompleks makanan yang berukuran besar itu sudah diubah jadi senyawa yang berukuran kecil, yaitu karbohidrat sudah dirubah semua jadi glukosa. Kemudian protein sudah diubah jadi asam amino. Kemudian lemak ini sudah diubah menjadi asam lemak plus gliserol. Nah, inilah yang disebut dengan sari-sari makanan, yaitu glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol. Dalam bentuk kecil inilah ya, ini baru bisa diserap. Kalau dalam bentuk ini molekulnya masih berukuran besar, usus halus tidak bisa menyerap. Nah, proses penyerapan sari-sari makanan yaitu glukosa, asam amino dan asam lemak serta gliserol akan berlangsung di ileum atau usus penyerapan, ini sekitar 1 meter ya. Nah, diserap di usus halus itu di bagian yang namanya jonjot usus atau fili. Ini bentuknya seperti ini nih. Ini fili. Nah, bentuk menonjol seperti ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sari makanan tadi dengan bentuk seperti ini, sehingga proses penyerapan itu berlangsung sangat maksimal. Nah, setelah diserap oleh jonjot, ini kemudian akan kemana ini? Sari-sari makanan dibawa oleh pembuluh darah menuju ke hati. Nah, di hati itu mengalami proses pengaturan lah ya. Sebagian disebarkan lewat pembuluh darah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh sel tubuh untuk diproses menjadi energi ya. Energi itu dipakai untuk kita beraktivitas atau untuk tumbuh dan berkembang ya. Nah, khusus proses pembentukan energi di sel ya, ini akan kita pelajari lagi di kelas 12 di bab metabolisme ya. Oke. Dari usus halus, ampas makanan yang tidak tercerna ini akan masuk ke usus besar atau kolon. Besar atau kolon. Ada 3 macam kolon ya. Yang ke atas itu namanya kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens yang ke bawah. Di kolon ascendens yang ke atas ini berlangsung proses penyerapan air. Ya, yang terakhir ini ampas-ampasnya diserap lagi airnya. Kemudian makanan terus bergerak dan gerak peristaltik. Kemudian di sini akan mengalami proses pembusukan. Ya, pembusukan ampas makanan menjadi feses yang dibantu oleh E. coli, bakteri Escherichia coli. Ini adalah flora normal usus kita yang sangat berjasa, jadi bukan bakteri berbahaya, yang membantu yang pertama membusukkan makanan menjadi feses, yang kedua membentuk vitamin K dan biotin. Oke. Kemudian feses yang sudah terbentuk ini akan bergerak dengan gerak peristaltik menuju ke rektum. Rektum ini. Nah, apabila rektum sudah penuh, maka saraf-saraf di sekitar rektum ini akan mengirimkan sinyal ke otak kita. Ya. Kemudian otak menanggapi dan akhirnya memberikan perintah ya kepada otot-otot yang di sekitar rektum dan anus untuk berkontraksi sehingga feses keluar, dan proses itu disebut dengan defekasi. Proses pengeluaran feses itu disebut dengan defekasi ya. Demikian proses pencernaan makanan pada tubuh manusia secara lengkap ya. Oke, kalian simak dan pelajari videonya. Kalau belum jelas, kalian boleh nonton berulang-ulang, dan jangan lupa modul yang sudah ibu posting itu kalian baca dengan teliti ya. Oke, kita lanjut kegiatan yang berikutnya. Yuk. Masih ada yang jauh di sana.
Oke, kita kasih makan ikan lagi yuk. Wow, ada yang lagi makan nih. Ini makan pagi apa siang, Dek? Pagi. Makan pagi. Coba kita lihat nih, menunya apa saja coba. Makan nasi sama telur. wah, kita analisa yuk. Kalian sudah belajar tentang menu makanan yang cukup mengandung gizi. Ini kira-kira cukup gizi atau tidak nih? Nasi mengandung apa, Dek? Karbohidrat, Kalau telur? protein dan lemak. Protein dan lemak. Berarti masih kurang atau sudah cukup gizinya? Kurang. Kurang apa coba? Kurang vitamin dan mineral. Kurang vitamin dan mineral. Padahal vitamin dan mineral kita peroleh dari apa? Sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan. Oke ya. Pagi ini boleh dong kalau sarapan makannya mungkin kurang mengandung zat gizi yang lengkap ya. Tapi kalau makan siang dan makan malam, kalian usahakan untuk makan makanan yang gizinya cukup dan seimbang ya. Lebih sempurna lagi adalah kita minum susu di situ. Oke, kita kasih makan ikan lagi yuk. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang organ dan proses pencernaan makanan. Kita akan ketemu lagi di subbab yang berikutnya, yaitu penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan dan teknologi pada sistem pencernaan makanan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.